Oke, jumpa kembali dengan saya Puji Bowo, Politeknik Keuangan Negara STAN dalam pembelajaran akuntansi pemerintah 1 dengan materi akuntansi SKPD ya, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oke, teman-teman semua, tadi videonya terdengar jelas nggak, Mas? Jelas, Pak. Jelas ya, berarti yang tadi pagi nggak jelas karena saya lupa klik sesuatu di Zoom. Oke, sebelum saya mulai perkuliahan siang hari ini, saya ingin minta komentar Anda dulu. Bagi yang nonton video tadi dari awal sampai tuntas. Silakan, ada yang mau komentar video tadi, kira-kira menurut Anda gimana? Ya Mas, Mbak, apa yang bisa Anda dapatkan dari video tadi? Halo, silakan. Ya Mas, Mbak. Nggak nonton dari awal, Pak. Nah, yang nonton dari awal tadi kan ada tuh beberapa tuh. Mbak Elzi, silakan Mbak Elzi. Bagus, Pak, videonya. Nonton bagus, maksudnya yang Anda dapatkan. Ya, apa ya? Susah ngomongnya, Pak. Ya. Mas Safrudin. Ya Mas. Ya Pak. Mana Mas menurut Anda Mas? Menurut saya bagus sih Pak, tapi sebenarnya sih ceritanya cerita haru sih Pak harusnya, tapi karena ada iklan Grab, jadi yang tadi sedih jadi lucu. Oh gitu. Terus Ya? akhir-akhirnya sedih lagi Pak. Oh gitu. Jadi terpawar sama iklan Grab-nya dia. Iya Pak. Padahal memang maksudnya Grab tuh ya memang tinggi iklan sih. Tapi ada pesan moral yang disampaikan di situ ya, gitu ya Mas Safrudin ya. Iya Pak. Jadi terus terang kalau saya boleh sharing pengalaman saya ya. Saya udah berkali-kali nonton video ini. Terus terang, saya waktu kelas offline pun saya setel di kelas saya sebelum perkuliahan ya. Jadi yang datang duluan dia udah bisa nonton karena saya setelnya, saya putarnya sebelum jam perkuliahan. Saya tetap terharu ya sampai sekarang pun. Kenapa? Karena saya juga mungkin pernah punya pengalaman ya yang hampir serupa. Saya pernah ada dalam situasi di mana saya sebagai seorang anak ya pernah merasa tidak disayangi sama ayah saya gitu ya. Karena ini ayah saya kok sibuk banget ya, nggak pernah punya waktu buat saya segala macam gitu ya. Mungkin seperti si Medi tadi gitu ya. Jadi sampai saya berpikir jangan-jangan nih ayah saya emang nggak pernah menyayangi saya gitu ya. Tapi dugaan saya itu yang terakumulasi selama bertahun-tahun gitu ya. Akhirnya apa ya? Terbantahkan oleh sebuah fakta ya, karena saya ketemu terakhir ayah saya pada tahun 2004 bulan Agustus, saya ingat bulan Agustus 2004. Karena terus 2005 Januari saya berangkat ke Australia untuk menempuh pendidikan S2. Saya membawa keluarga saya, istri dan anak saya bawa semua selama 2,5 tahun di sana. Dan kemudian ayah saya meninggal di bulan Desember tahun 2006. Jadi saya belum sempat pulang ya, karena studi saya belum selesai, nggak bisa pulang. Itu kesedihan yang luar biasa yang saya rasakan ya. Saya belum sempat mungkin minta maaf selama ini ya. Kalau minta maaf secara formal kan tiap lebaran pasti ada maaf-maafan ya. Tapi artinya saya belum sempat, mungkin merasa belum membahagiakan beliau segala macam itu ya. Ada hal yang membuat saya terpukul gitu ya, karena ternyata ayah saya meninggal karena penyakit ya, sebuah penyakit keras. Jadi selama beliau sakit berbulan-bulan itu di kamar beliau itu ditempelin foto-foto saya gitu. Nggak ada foto lain kecuali foto-foto saya gitu. Kecuali foto-foto saya gitu ya. Dan setiap ada orang yang datang menjenguk, selalu beliau membanggakan, ini loh anak saya si Puji yang lagi kuliah di Australia. Beliau selalu membanggakan.
selalu membanggakan nama saya di depan para tamu-tamunya yang menjenguk beliau. Itu sungguh membuat hati saya merasa teriris ya. Karena ternyata ayah saya begitu peduli sayang sama saya gitu ya. Dan itu saya tahu setelah beliau meninggal. Jadi ya teman-teman, saya selalu nangis kalau cerita ini ke mahasiswa saya ya. Nggak tahu kenapa. Kan itulah perasaan bersalah, perasaan berdosa ya. Merasa punya prasangka buruk kepada orang tua. Jadi saya mohon teman-teman jangan punya prasangka buruk kepada orang tua Anda ya. Karena bagaimanapun tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Orang tua pasti menyayangi anaknya. Cuman mungkin bentuk perhatiannya yang berbeda yang tidak bisa kita tangkap ya, bentuk perhatian mereka kepada kita ya. Dan itu saya berpesan sekali sama teman-teman bagi yang masih menjumpai kedua ibu bapaknya atau salah satu di antaranya ya. Maka bahagiakan mereka selalu teman-teman ya. Bahagiakan mereka selalu, jangan pernah buat mereka kecewa, jangan pernah buat mereka sedih ya, jangan pernah sakit hati mereka ya. Nanti kalau bisa, kalau Anda sudah jadi PNS ya, tolong kasih gaji pertama Anda buat mereka ya. Mereka nggak minta, mereka juga nggak terlalu berharap itu ya, tapi itulah salah satu bentuk perhatian kita, membuat mereka mungkin sedikit terharu dengan kita, bahwa kita menyisihkan gaji pertama kita buat mereka. Gitu ya teman-teman ya. Bagi yang sudah nggak punya orang tua, barangkali seperti saya, kedua orang tua sudah nggak ada, yang bisa kita lakukan tentu saja banyak doa, kemudian banyak mungkin bersedekah atas nama beliau-beliau itu ya. Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang pernah menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya dalam hidup dalam keadaan renta, dalam keadaan tua, tapi itu tidak menjadikannya masuk surga, maka celakalah orang ini. Artinya kita tidak bisa menjadikan orang tua kita sebagai tiket kita ke surga, maka celakalah kita. Karena orang tua kita adalah salah satu tempat kita, tiket kita ke surga. Dengan bakti kita kepada mereka ya, maka ini akan mengantar kita ke surga. Jadi tolong teman-teman semua bahagiakan mereka. Jangan pernah sakiti hati orang tua Anda ya. Itu ya pesan saya. Karena ini saya begitu merasakan begitu sudah jadi orang tua ya. Sudah punya anak. Kadang kita juga merasa ini anak saya begini apa mungkin karena masa lalu saya yang pernah mengecewakan orang tua saya sehingga kadang-kadang anak saya memiliki sikap-sikap yang mengecewakan ke orang tuanya. Jadi bisa jadi itu merupakan karma ya, karena kita mungkin dulu tidak sepenuhnya menjadi anak yang baik pada orang tua, akhirnya kita kadang-kadang diuji ya dengan tingkah laku anak yang mungkin menggemaskan hati kita. Gitu. Jadi ya, Mas, Mbak, sedikit sharing saya untuk mengawali perkuliahan ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi baru buat teman-teman bahwa jangan pernah mengecewakan orang tua Anda, jangan pernah menyakiti hati orang tua Anda. Hatta nanti Anda menjadi seorang pejabat, jadi orang berpengaruh di negeri ini, Anda tetaplah seorang anak dari kedua orang tua Anda. Anda tetap seorang anak dari ayah dan ibu Anda. Anda tetap anak dari papa mama Anda. Anda tetap anak dari seorang ibu dan seorang abi dan seorang umi Anda. Jadi mohon jangan pernah melupakan jasa-jasa mereka. Ya, oke. Perkuliahan kita mengenai siklus akuntansi SKPD sudah saya ini ya Mbak Mas sudah saya share 3 video itu untuk materi pekan ini dan pekan depan ya, sehingga kita akan selesaikan semua materi hari ini, nanti langsung tinggal latihan. Ini Mbak Rita tadi udah masuk belum ya? Kayaknya tadi udah ya. Mbak Rita tadi udah masuk belum Mas? Udah, Pak. Oke, ini kalau saya tadi yang telat cuma 1 sih. Ini saya ini dulu deh. Saya hilangin waiting room-nya karena udah masuk ya. Baik. Jadi materi siklus akuntansi SKPD yang berupa anggaran, pendapatan, beban belanja yang sudah Anda tonton, ya, saya asumsikan Anda sudah tonton ya. Anda tonton, itu merupakan materi 2 pekan ini ya. Sehingga kita tuntaskan materi ini dengan tanya jawab, diskusi segala macam, nanti terus tinggal latihan-latihan soal gitu ya. Enak. Oke, itu satu. Kedua adalah video ini karena berkaitan dengan pendapatan, beban dan belanja, maka sedikit banyak akan bersentuhan dengan materi setelahnya, yaitu siklus akuntansi SKPD yang berkaitan dengan akuntansi aset dan kewajiban. Jadi mau nggak mau nanti materi ini sebenarnya sudah sedikit komprehensif untuk mengcover seluruh materi akuntansi SKPD, gitu ya. Baik.
Saya akan membuka pertanyaan dulu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan mengenai video yang sudah Anda tonton ataupun materi yang sudah Anda baca, monggo. Sebelum nanti akan saya tambahkan beberapa materi penting di dalam akuntansi beban dan belanja. Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Sudah nonton video kan ya Mbak, Mas? Ya, dari video yang Anda tonton itu ada bagian nggak yang belum Anda paham? Nah, gitu dong. Ini kita kuliahnya sekarang kita balik nih. Ada nggak yang Izin belum Anda bertanya, paham? Pak. Silakan Mbak Indizi. Saya masih bingung yang antara kapan kita pakai kas di bendara penerimaan sama RKPPKD itu, Pak. Oke. Pertanyaan bagus. Kapan kita pakai kas di bendara pengeluaran, kapan pakai RKPPKD? Jadi jelas gini Mbak, Mas. Sambil saya share screen kali ya. Pengeluaran belanja di instansi pemerintah, baik itu instansi pusat maupun daerah, pasti mekanisme belanjanya ada dua ini, Mbak. Apakah dia pakai mana ya? Akuntansi SKPD, maaf. Apakah dia pakai uang persediaan atau dia pakai ini apa namanya LS kan gitu ya. Jadi mekanisme pengeluaran uang ini belum kelihatan ya Mas Mbak, Mas responding ya. Kenapa video Anda nggak kelihatan ya? Bentar. Tapi teman-teman udah bisa lihat video ini ya, lihat ini ya, screen-nya ya. Sudah Masih, Pak, tapi belum buram. Jelas, Pak. buram Pak. Nah, ini. Nah, sekarang saya Udah, bisa, Pak. bisa lihat Jelas video. Pak. Nah. Oke. Jadi gini teman-teman semua, bahwa belanja pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu pakai dua mekanisme, yaitu apakah menggunakan uang persediaan, berarti pakai petty cash ya Mbak ya. Kalau teman-teman belajar di pengantar akuntansi kan ada petty cash ya. Nah, atau menggunakan uang yang dari kas daerah atau kas negara yang dibayarkan langsung kepada yang berhak kan gitu ya. Jadi kita pakai kas di bendara pengeluaran ketika memang kita menggunakan petty cash itu Mbak Elzi dan teman-teman semua ya. Nanti di soal jelas dia pengguna uangnya itu dikeluarkan dari bendara pengeluaran atau pakai mekanisme LS ya. Kalau kita bilang pakai mekanisme LS atau SP2DLS itu berarti uang langsung ditransfer dari kas daerah ke rekening yang bersangkutan yang berhak, apakah ke pegawai dalam hal belanja pegawai atau ke rekanan dalam hal dia belanja modal atau belanja barang seperti itu ya. Itu kalau pakai SP2DLS uangnya tidak mampir ke bendara pengeluaran ya. Tapi kalau yang tadi Mbak Eji sebut RKPPKD ya. Tapi kalau uang itu dari kas bendara pengeluaran itulah kita sebut dengan petty cash, sehingga nanti kita akan mengkredit kas di bendara pengeluaran ketika mengeluarkan uang. Nah, perlu saya tekankan di sini untuk sistem akuntansi pemerintah daerah teman-teman semua, itu petty cash kita kan mengenal dua sistem ya Mbak, Mas, di pengantar akuntansi sudah belajar ya. Petty cash itu ada dua sistem apa aja? Ingat nggak? Ayo. Dua sistem pencatatan petty cash. Deng, 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 deng. Ayo. Apa dan apa? Oh, iya Pak, apa dan apa? Impress fund dan fluctuating. Ayo, iya nggak? Dibuka-buka lagi ya. Apa bedanya? Kalau impress fund itu sekali kita terima petty cash, nanti kita nggak nyatet-nyatet tuh ada keluar masuk petty cash, sampai nanti terakhir dipertanggungjawabkan petty cash-nya, baru kita nyatet. Ada uang, kita kembalikan lagi petty cash-nya ke kas utamanya kan gitu. Itu kalau pakai impress fund. Nah, impress fund ini yang diterapkan di akuntansi pemerintah pusat. Ya. Sementara kalau pemerintah daerah itu menggunakan metode fluctuating. Artinya apa? Dia akan selalu mencatat mutasi kas di bendara pengeluaran. Baik dia masuk mau keluar selalu akan dicatat debit kredit kas di bendara pengeluaran, fluctuating seperti itu ya. Nah, ini yang kita pakai di pemerintah daerah ada fluctuating. Sehingga ketika pertama kali dia dapat uang dari bendara daerah, dia akan mendebit kas di bendara pengeluaran. Ya, kreditnya adalah RKPPKD. Kemudian nanti ketika ada belanja, ada pengeluaran uang, ya dia kredit kas di bendara pengeluaran. Ya, itu ya, itu pengeluaran uang. Nah, pengeluaran uang itu selalu mengkredit kas di bendara pengeluaran kalau pakai UP. Gitu ya.
kemudian dia akan disahkan sebagai belanja, sekaligus dia akan mendapatkan gantinya, ya ganti uang, diisi lagi uangnya ya Mbak, Mas, manakala terbit SP2DGU. Ya, jadi tiap bulan satker-satker di pemerintah daerah itu dia akan mempertanggungjawabkan uang persediaan atau petty cash yang sudah digunakan tadi dalam 1 bulan untuk diisi kembali. Ya, misalkan tadinya dia diisi 100 juta, kemudian di bulan itu dia udah ngabisin 80 juta, maka 80 juta ini dia pertanggungjawabkan ke bendahara umum daerah agar dapat 1 disahkan belanja. Ya, kalau disahkan belanja berarti kita bisa mencatat realisasi belanja di jurnal anggaran, betul enggak? Yang kedua, agar dapat diisi kembali uangnya. Dalam artian berarti kita akan mendebit kembali kas di bendahara pengeluaran dan RK PPKD di kredit sebesar uang yang sudah kita belanjakan di bulan tersebut. Dan ini akan dilakukan berulang tiap bulan. SP2DGU, SP2DGU. Kemudian nanti kalau misalkan butuh tambahan, dia ada SP2D TUP, tambahan uang persediaan. Bedanya apa dengan GU biasa? Kalau TUP itu langsung disetor kalau ada sisa. Nggak nunggu akhir tahun gitu ya. Kalau GU kan diisi terus nih ya, diisi terus. Tapi kalau TUP misalkan bulan ini kita minta tambahan 50 juta, ya begitu kepake 40, 10-nya langsung di-store. Nah, itu yang membedakan dengan GU. Kalau GU kan dia tetap ada saldo nggak masalah. Ya. Nah nanti terakhir di akhir tahun nanti ada namanya GU nihil. Ketika GU nihil artinya apa? Kita hanya melakukan pengesahan belanjanya saja. Ya, berarti kita hanya mengakui belanja di jurnal anggaran, kemudian ada pengeluaran uang kas di bendahara pengeluaran, manakala dilakukan bersamaan ya, tapi tanpa ada pengisian kembali kas di bendahara pengeluaran. Jadi tidak ada lagi nanti jurnal mendebit kas di bendahara pengeluaran pada RKPKD, tapi yang ada nanti kas di bendahara pengeluaran itu sudah kita keluarkan dan kita sahkan sebagai belanja. Baru nanti kalau masih ada sisa, sisanya di-store ke kas daerah. Gitu ya, Mbak Elzi ya. Bedanya antara UP dengan LS atau SP2DGU dan SP2DLS. Jadi saya tekankan lagi kalau di pemerintah daerah itu pengesahan belanja itu bisa bervariasi Mas antar pemerintah daerah. Ada kadang-kadang mereka mengesahkan itu ketika KPA-nya menyetujui, nah, atau ketika tanda tangan SPM. Ya, itu sudah disahkan belanja, bisa saja kebijakan akuntansi seperti itu. Tapi minimal kalau belanja UP itu sudah terbit SP2DGU atau SP2DGU nihil, itu pasti ada pengesahan belanja. Nah, jadi minimal terakhir untuk melakukan pengesahan realisasi belanja pasti ada SP2DGU, di saat itulah kita akan melakukan pengesahan realisasi belanja. Ya, melakukan pencatatan realisasi belanja. Tapi bisa juga realisasi belanjanya dicatat sebelumnya manakala sudah ada pengesahan belanja tanpa menunggu SP2DGU, tergantung kebijakan akuntansi pemerintah yang bersangkutan. Tapi secara umum kalau tidak disebutkan dia disahkannya kapan, terbitnya SP2DGU, terbitnya SP2DGU nihil itu mensyaratkan adanya pengesahan belanja. Sehingga pada saat itu kita melakukan pencatatan realisasi belanja di jurnal anggaran. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain, Mbak, Mas? Silakan. Yang kemarin kan ini ya, kita kasih contoh, pertama dia terima uang gitu kan ya, terima uang dari bendahara umum daerah, mendebit kas di bendahara pengeluaran, mengkredit RK PPKD. Nah, ini nggak ada yang nanya nih RK PPKD apa? Tanya dong. Tanya saya jelasin lagi nih. Tanya Pak. Ya, silakan Mas. Ini menurut saya Pak, sesuai dengan pemaparan Bapak kemarin yang di video YouTube. Kalau bisa saya simpulkan kayak gini Pak, untuk UP itu dia sama seperti utang PFK gitu Pak. Dia nggak ada jurnal anggaran karena nggak ada kas yang keluar sebenarnya dari RK PPKD. Namun hanya ada perputaran kas di situ Pak. Apa betul kayak gitu Pak? Gini, ya uangnya memang di bendahara pengeluaran ya, dikeluarin gitu ya. Tapi ketika nanti ada SP2DGU, kan uangnya diisi lagi Mas Leri ya. Ketika uang diisi lagi, berarti kan ada jurnal lagi. Memang di jurnal finansial saja sih. Tapi ketika ada SP2DGU, itu mensyaratkan atau menandakan ada pengesahan belanja, Mas. Sehingga kita juga harus mencatat jurnal anggaran sebesar uang yang dipertanggungjawabkan untuk belanja, gitu Mas.
Berarti kalau untuk yang dicatat hanya untuk untuk finansial aja itu yang untuk penyetoran UP yang hanya pertama ya, Pak? Yang awal seperti ini yang tadi Mas Leri tanya, yang awal seperti ini, sama terakhir ketika dia melakukan penyetoran sisa UP. Ya, ketika sisa UP di akhir tahun setelah terbitnya SP2DG Unihil, maka dia akan balik nih RKPPKD debit ke kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran. Gitu ya Mas Leri ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Yeah. Ya, hari ini saya sedih banget nih. Yang dari kemarin sedihnya deh. Mana MU tersingkir lagi ya. Jadi harus merapat ke Liga malam Jumat gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, Madrid masih lolos. Ya, Mas Leri ya. Hala Madrid ya. Madrid yang lolos. Juara grup Pak. Juara grup ya, keren. Ya, di MU-nya dia menyanyiakan dia kesalahan dia ada kalau kalah sama Istanbul. Kalau dia nggak kalah sama Istanbul, karena kalah sama Istanbul ini gitu terseok-seok. Oke, ada yang mau nanya nggak tentang RKPPKD apa? Kalau nggak nanya saya anggap udah ngerti loh ya. Izin bertanya Pak. Iya, Mas Rafif. Ya, kenapa RKPPKD-nya menjadi ekuitas? Tapi kan itunya kas, seperti penggantinya jurnal kas. Ya. Ini Mas Rafif ya, dan teman-teman ini memang jelasinnya gampang-gampang mudah nih, RKPPKD. Jadi di RKPPKD memang bagi SKPD ini merupakan ekuitas ya, bukan ekuitas. Bukan ekuitas. Jadi kalau ekuitas itu saldonya debit atau kredit, Mbak? Mas? Kredit. Kredit, Pak. Nah, jadi saldo normalnya kredit. Dengan kata lain, RKPPKD itu akan berada di saldo normal kalau ada pengeluaran uang kas daerah. Betul nggak? Ya nggak? Kalau ada uang kas daerah, ya keluar. Mau dia sebagai beban, mau dia sebagai perolehan aset, dia akan menambah RKPPKD, menambah ekuitas. Jadi seolah-olah si SKPD itu mendapatkan mendapatkan suntikan dana untuk tadi untuk beli aset, untuk mengeluarkan beban, sehingga bertambahlah ekuitas dia. Itu loh, seolah-olah kita memaknainya gitu, ya. Jadi ini sebagai ekuitas. Nanti kalau PPKD memiliki akun resiprokal, ini jadi RKPPKD itu adalah akun resiprokal karena di PPKD nanti dia nyebutnya adalah RKSKPD. RKSKPD. Ya. Jadi kalau di RKPPKD di debit, nanti PPKD-nya nyatanya adalah RKSKPD, kalau RKPPKD-nya di kredit, nanti PPKD nyatanya RKSKPD di debit. Jadi berkebalikan. Nah, jadi nanti kita akan belajar jurnal resiprokal ketika sudah masuk ke akuntansi PPKD. Ya. Jadi untuk gampangnya, supaya kita nggak bingung ya, RKPPKD anggap aja sebagai kas, tadi seperti kata Mas Rafif tadi. Anggap aja ini sebagai kas daerah yang memang dia keluar atau masuk, dan yang nyatet kita gitu. Karena kan kita nggak megang kas daerah nih. Jadi nggak mungkin kita mencatat sebagai kas daerah, tapi kita nyatatnya adalah RKPPKD. Ya. Nah, RKPPKD itu bisa ada di sisi debit, bisa ada di sisi kredit, ya enggak? Dan ini nanti masuk ke LPE, masuk ke laporan perubahan ekuitas. Ya. Tidak muncul di LO, ya, tidak muncul di neraca, ya, karena sudah dimasukkan ke LPE-nya, ke ekuitasnya, gitu ya. Apalagi ke LRA, nggak mungkin ya. Jadi RKPPKD hanya muncul di jurnal finansial atau jurnal akrual. Ya. Nah, RKPPKD berada di sisi debit ataupun berada di sisi kredit itu kondisinya ketika apa? Kalau kita kaitkan dengan LRA, misalkan kita kaitkan dengan pengelolaan anggaran LRA. Ini yang sering muncul pertanyaan di soal. Manakala, ini pertanyaan saya ya, manakala RKPPKD berada di sisi debit, itu kira-kira menurut Anda anggaran itu mengalami defisit atau mengalami surplus? Saya ulangi. Ketika saldo RKPPKD berada di sisi debit, itu menurut Anda anggarannya, pengelolaan anggarannya itu mengalami defisit atau mengalami surplus? Defisit, Pak. Yang benar defisit. Kenapa, Mas? Kalau dari video yang Bapak kemarin kayak mirip kayak ini Pak, estimasi perubahan sal Pak.
Oh, nanti itu beda lagi tuh Mas. Kalau estimasi berbahasa nanti kita mainkan lagi di sebelahnya tuh. Sedikit beda Mas. Jawab Pak, nice try. Nah, berarti surplus Pak. Jadi gini, gampangannya begini. Kapan kita mendebit RKPPKD? Apakah kita ketika menerima pendapatan atau ketika mengeluarkan beban? Menerima pendapatan, Pak. Nah, betul sekali. Menerima pendapatan. Mbak siapa tadi? Mbak Ilzi. Ilzi. Menerima pendapatannya. Saat kita menerima pendapatan, apa yang kita lakukan? Kita mendebit RKPPKD, ya, mengkredit pendapatan. Kalau pendapatannya langsung disetorkan ke kas daerah, betul nggak? Beda kalau pendapatannya lewat bendahara penerimaan atau lewat SKPD, berarti nyatanya nanti gas di bendahara penerimaan pada pendapatan. Itu pun nanti juga disetor ke kas daerah kan? Nanti kita store RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Makanya ujung-ujungnya ke RKPPKD juga gitu loh, ya. Artinya saldo RKPPKD itu akan akan berada di sisi debit ketika anggarannya mengalami surplus. Ya. Ini surplus anggaran ya, bukan LO. LO beda lagi. Ini surplus LRA. Jadi sebaliknya, dia akan berada di sisi kredit ketika mengalami defisit. Contohnya apa? Kalau Anda membayar gaji pegawai, kan beban pegawai pada RKPPKD. RKPPKD-nya di sisi kredit. Justru kalau mengeluarkan belanja kan berarti kan ada defisit kan. Nah, ini defisit LRA. Ini sering muncul nih Mas di soal-soal kuis ujian. Ini masih sering bingung ya di sini. Ya. Jadi memang dia mengisyaratkan dia adalah sebuah saldo kas di kas daerah, tapi yang nyatet kita gitu loh. Maka di sini kalau dia di debit berarti nambah kas daerah, tapi kalau di kredit berarti dia mengurangi kas daerah kan gitu. Nah, ada pertanyaan silakan Mbak, Mas mengenai RKPPKD ini. Jadi nanti kalau di maaf ini karena saya mau nulis ini ya di LPE. Di LPE kan nanti laporannya gini ya Mbak. Ekuitas ya. Ekuitas awal kan gitu ya. Ekuitas awal. Misalkan 30 gitu ya. Kemudian apa? Di bawahnya apa Mas, Mbak? So kemarin laporan nggak selesai tuh Pak. Iya, laporan nggak selesai ada, jadi nilainya nggak maksimal. Surplus defisit LO, Pak. Ya, surplus atau defisit LO atau LRA? LO, Pak. Nah, LO misalkan dia mengalami surplus sebesar 10 gitu ya. Kemudian RKPPKD. Adalah anggarannya mengalami defisit. Kalau anggaran mengalami defisit ya, kira-kira RKPPKD-nya di sisi debit atau di sisi kredit? Mengalami defisit sebesar 5. Kalau anggarannya mengalami defisit sebesar 5 misalkan, kira-kira 5-nya itu di debit atau di kredit? Ayo. Debit, Pak. Bukan, lupa lagi. Di kredit, Pak. Di kredit. Oh, kredit. Ya kan? Kalau mengalami defisit anggaran justru RKPPKD di sisi kredit. Makanya di sini nggak mengurangi tapi menambah. Nah, jadi RKPPKD nanti bisa di debit, bisa di kredit ya. Sehingga nanti ekuitas akhirnya kan gitu ya. Ini ya, teman-teman kemarin PR ya harus sering latihan bikin laporan ya, Mas. Kemarin laporan banyak yang salah, kenapa saya juga bingung. Bukan banyak salah sih, banyak belum selesai gitu ya. Ayo ngaku nggak selesai siapa kemarin. Tapi enak sih kalau nggak selesai saya ngoreksinya cepet nih. Ya, tapi saya sedih gitu, nggak selesai berarti harusnya poin maksimalnya 26 buat saya itu. Saya ngasih nilai laporan itu 26. Ya cuma dapat 5, 10 aja kan Anda kehilangan banyak poin karena Anda nggak selesai gitu ya. Mending Anda dapat neraca saldo selesai dapat 9 poin kalau Anda selesai kan. Banyak yang nggak selesai ya. Itu ya, tapi yang selesai itu ya dapat 80 ke atas gitu ya. Oh, dia Pak dapat 80 ke atas ada. Pastinya 80 ke atas ada. Nah, gini ya Mbak, Mas, nanti cara nyusun LPE-nya seperti ini. Ada RKPPKD. Tapi sebenarnya ini LPE minimalis ya. Karena nanti bisa jadi di sini ada koreksi persediaan gitu ya. Ada koreksi ekuitas yang lain gitu ya sebelum RKPPKD ini ya. Oke. Ada pertanyaan Mbak, Mas?
Ini nanti saya akan menambahkan, ada satu ilustrasi yang belum saya kasih di video. Saya akan jelaskan di sini ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Udah ya. Udah. Nah, ini potongan PFK. Potongan PFK. Ya, nanti ada potongan PFK yang berkaitan dengan belanja yang menggunakan uang persediaan atau potongan PFK yang menggunakan belanja dari mekanisme LS, yaitu pakai SP2D LS. Ya, nanti akan berbeda treatmentnya ya. Jadi misalkan di sini ini transaksi menggunakan petty cash atau menggunakan uang persediaan ya. Taruhlah si bendara pengeluaran ini itu membayar honor sebesar 20 juta. Dia memotong PPh pasal 21 misalkan sebesar 1,5 juta. Nah, misalkan gini ya. Nah, pengesahan belanja, nah ini Mbak Mas, pengesahan belanja dilakukan keesokan harinya dengan terbitnya SP2DGU. Jadi kalau pengesahan belanja kemudian terbit SP2DGU artinya kita mengakui belanja dan mengakui ada uang masuk kembali yang diterima oleh bendahara pengeluaran, gitu ya. Karena kita mendapatkan ganti dari BUD. Kemudian di tanggal 20 Juni lusanya ya, 2 hari kemudian bendahara pengeluaran menyetorkan potongan PPh ke kas negara. Nah, inilah yang membedakan dengan entitas tunggal kemarin ya. Kalau entitas tunggal ketika ada potongan PPh langsung kita apain Mas, Mbak? Kita akui sebagai pendapatan negara, betul nggak? Ya nggak? Karena entitasnya dia juga gitu ya. Nah ini kan beda nih. Bendahara pengeluaran yang ada di Pemda itu memungut PPh, hakikatnya PPh itu bukan pendapatan daerah, tapi pendapatannya siapa? Pendapatannya pemerintah pusat, sehingga harus dia setorkan ke pemerintah pusat. Nggak bisa dia akui sebagai pendapatannya pemerintah daerah. Nah, mari kita lihat ya. Bagaimana pencatatan di tanggal 18 Juni, ini tambahan ya yang belum ada di video saya. Ya, berarti dia kan sudah bayar nih Mas Mbak honor ya pakai uang persediaan kan ya. Oke. Ini kalau dibilang bendahara pengeluaran membayar berarti dia bayarnya pakai uang persediaan, nggak mungkin dia pakai LS. Kalau dibilang bayar berarti bayar pakai persediaan ya. Kecuali dibilang dengan menerbitkan SP2D LS ya itu lain lagi ya. Kan nggak harus bendahara pengeluaran juga di sini ya kata-katanya ya. Nah, ini berarti dia mengakui ada beban barang ya 20 juta. Ingat pengakuan belanja asasnya asas bruto. Bagaimana pengakuan pendapatan bruto ya. Jadi meskipun ada potongan ya itu tidak mengenai realisasi belanja. Ya tetap 20. Pembayaran 20, kemudian utang, ini debit ya Mbak, Mas, karena beda-beda tipis nih, kolomnya kecil ya. Ini debit ya 20 juta, kemudian kita mengakui ada utang PFK PPh pasal 21 dikredit 1,5 ya, ini dikredit ya Mbak, Mas. Kemudian selisihnya inilah uang yang benar-benar kita keluarkan untuk rekanan istilahnya. Tapi yang ini kita tahan sebentar untuk kita store ke kas negara, gitu ya. Ya, ini kita setor kas negara kan 2 hari kemudian, gitu kan, tuh utang PFK pada kas di bendahara pengeluaran. Jadi nggak kita akui sebagai pendapatan karena memang bukan pendapatan Pemda ya. Ini ya kita potong. Nah, ketika keesokan harinya ada pengesahan belanja melalui penerbitan SP2DGU, maka pertama jangan lupa kalau namanya ada SP2DGU berarti kita mengakui realisasi belanja atas belanja yang menggunakan uang persediaan. Kebetulan ini cuma satu transaksi. Biasanya soalnya tuh dirapel Mas. Misalkan berikut belanja yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran sekian dirinci. Nah itu nanti belanjanya bisa banyak nih. Ada bisa belanja barang, bisa belanja pegawai gitu ya. Banyak di sini ya. Bukan belanja pegawai biasanya pakai LS. Belanja modal gitu ya. Ada. Nah dengan dia melakukan pengesahan belanja dengan terbitnya SP2DGU, maka pada saat bersamaan dia juga mengakui ada uang masuk di bendahara pengeluaran ya. Sehingga Satker tersebut akan mendebit akun kas di bendahara pengeluaran sebesar 20 juta ya dan mengkredit RK PPKD sebesar 20 juta. Tuh. Ya. Kalau kemarin kan kita simplifikasi ya. Setiap uang masuk kas debit, uang keluar kas dikredit gitu kan ya. Untuk menjembatani antara akuntansi komersil ke akuntansi pemerintah. Nah, sekarang kita sudah pakai akun spesifik nih ya. Jadi pakai kas di bendahara pengeluaran dulu ketika pertama kali uang keluar di
bendera pengeluaran, kemudian ketika ada GU seperti ini, kita ada uang masuk lagi. Sehingga di tanggal 19 Juni, saldo UP-nya tetap sama seperti sebelumnya. Nah, keesokan harinya baru nyetel pajak tadi ya, mendebit utang PFK dan mengkredit kas di bendera pengeluaran. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai transaksi ini? Silakan. Oke, belum ada Mbak, Mas? Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan ilustrasi yang kedua. Ini kan pakai GU ya Mbak, Mas, pakai uang persediaan. Bagaimana Pak kalau ternyata ada potongan-potongan PFK tapi menggunakan mekanisme LS, yaitu dengan dokumen SP2DLS ya. Jadi titik pengakuan belanja untuk SP2DGU untuk uang persediaan adalah ketika terbit SP2DGU atau ketika disahkan oleh PA ataupun KPA kan gitu ya. Ya, mana yang lebih cepat gitu ya. Oke. Sementara titik pengakuan belanja yang dikeluarkan mengenai mekanisme LS itu ada ketika terbit dokumen SP2DLS. Nah, ini contohnya gini ya. Biasanya yang pakai LS itu ya belanja pegawai itu biasanya pakai LS. Nggak mungkin kalau bendera pengeluaran ngitungin gaji pegawai banyak begitu ya. Nah, nggak aman juga kan. Mending langsung uangnya masuk rekening ke pegawai yang bersangkutan ya. Ya misalkan tanggal 1 Juni ini dinas itu membayar gaji PNS 900 juta dan ini dia ngitung-ngitung ada potongan PPH pasal 21 90 juta, ada BPJS 60 juta, Taspen 40 juta, BP tahun 20 juta. Pembayaran melalui SP2DLS. Nah, teman-teman semua, kalau dia pakai SP2DLS berarti tidak ada peran bendera pengeluaran di pencatatan ini nggak akan muncul kata-kata kas di bendera pengeluaran ya. Yang ada adalah muncul RK PPKD. Ya, kalau LS seperti ini. Apapun bentuk bebannya, mau dia beban pegawai, beban barang, beban modal nggak ada ya, pembelian aset tetap gitu ya, pakai RK PPKD ya. Nah, perlu diingat sini, meskipun dia ada informasi potongan macam-macam ya, Mas, Mbak, jangan terkecoh. Kalau dia pakai LS, maka nggak perlu dicatat apa-apa, nggak perlu pencatatan utang PFK. Loh. Nanti gimana Pak utang PFK-nya? Utang PFK-nya akan dicatat oleh PPKD. Karena kan uangnya langsung dari bendahara umum daerah nih. Jadi bendahara umum daerah memotong itu dan dia akan mengaku sebagai utang PFK di BPKD. Jumlahnya gimana Pak? Nanti sabar ketika sudah masuk ke akuntansi PPKD. Sekarang kan baru KPD nih, jadi nggak kita kasih tahu. Kita hanya kasih taunya pokok men, istilahnya. Pokok men nggak perlu dicatat. Ya, yang penting kita hanya mencatat mendebit beban, mengkredit RKPPKD, kemudian karena LS kita langsung mengakui belanja pada EPSAL. Ya Mbak, yang membedakan uang PFK untuk LS dan PFK untuk UP untuk uang persediaan. Baik, ada pertanyaan Mbak, Mas? Silakan dicerna dulu. Lihat lagi slide-nya, lihat lagi bukunya. Ada informasi yang mungkin Anda nggak paham, monggo ditanya sekarang ya. Jadi kalau nanya sekarang, jangan nanya pas ujian. Ini nggak saya jawab pas ujian. Ayo monggo Mas, Mbak. Oke, jika belum ada pertanyaan, kita kerjakan soal latihan dulu ya Mas, Mbak, sambil nanti kita diskusi ya. Soal latihan yang di Google Classroom kan sudah saya share ya Mas, Mbak. Itu bukunya Pak Budi Mulyana, halaman berapa tuh? 128 berapa tuh ya? Coba nanti saya share ya. Itu nanti tolong kerjakan yang pilihan ganda dulu yang 10 soal. 10 soal mana ya tadi ya? Pak Budi Mulyana, sudah saya buka kok ya. Nggak ada ya, bentar. Oke. Ini ya Mbak, Mas. Udah kelihatan belum, Mas? Teman-teman semua? Sudah, Pak.
halaman ini ya, yang 126 sampai 128 itu ada pilihan ganda, tolong kerjakan dulu, nanti kita bahas ya. Anda butuh berapa menit ini? 10 soal? 10 menit cukup? Ya, kira-kira nanti jam 12 menit deh ya. Jam 3 kurang 5 menit ya, kita kembali untuk membahas soal ini. Ya, nanti kemudian ada bahas, kemudian break soal tasar, sambil Anda mengerjakan soal problemnya, yang problem 2 nanti. Ya, ya ini soal ini, ya, sama, mana ya, pilihan ganda ini ya, tambah soal yang problem 2, Mas, bukan problem 1 ya. Problem 2 tapi yang ayat jurnal penyesuaiannya saja. Ayat jurnal penyesuaiannya saja ya. Anda pikirkan itu ya. Tapi nanti kita bahas pilihan gandanya dulu. Baik, ini videonya saya pause dulu. Nanti kita jumpa lagi kira-kira jam 14.55. Oke? Baik. Ditambah beban penyusutan sama ditambah yang tagihan belanja barang dan jasa. Ya, 784 ditambah 426 dikurangi 5.500 nih ya, Mbak ya. Iya, Pak. Kemudian kalau belanja modal kan nggak masuk beban ya, karena jadi aset Nggak tetap. masuk. Beban penyusutan 50, kemudian yang outstanding 3,5 nih ya. Ya. Jadi totalnya ini ya, yang B ya. Iya, Pak, B. Oke, kasih Mbak Nisbi ya. Nah, itu gampang ya Mbak, Mas. Sekarang ada pertanyaan nggak mengenai 10 soal pilihan ganda ini? Mudah ya? Pak, izin bertanya yang nomor 1, Pak. Iya, monggo. Nah, itu kenapa kok jawabannya LRA, sedangkan saya baca itu di halaman 16 itu semuanya ada, Pak. Halaman Yang 16. akuntansi berbasis akrual. Ah, Di buku itu juga halaman 16. mungkin maksudnya gini, apa ya? Ya, nggak tahu ya, nggak maksud gue apa. Tapi yang jelas, kalau LRA ini basisnya basis kas, Mbak. Ya. Maksud, ini harusnya pertanyaannya nggak begini nih. Ya. Laporan kok yang dihasilkan dari basis akrual, ya kan? Karena kita basis akrual kan ada 7 laporan. Di Pemda kan ada 7 laporan, termasuk LRA. Padahal LRA kan sebenarnya dia basis kas ya. Ya nggak? Cuman kita bilang basis akrual itu berarti kita mengadopsi basis kas untuk pelaksanaan anggaran, basis akrual untuk transaksi keuangannya kan gitu. Gitu ya Mbak Ilzia. Baik, Pak. Terima kasih. Anda jeli berarti jelas-jelasin itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke problem 2. Nggak ada pertanyaan kan? Soal pilihan ganda nih gampang ya. Kalau soal kuis kayak begini dapat 100 semua nih kayaknya nih. Tapi nggak mau masuk soal kuis kayak begitu doang. Nggak. Kalau saya kuis saya nggak kayak gitu. Dikasih bingung-bingung dikit lah biar mikir gitu ya. Anda kan pintar-pintar. Ya. Nah, ini problem 2 ini biasanya kita dikasih neraca saldo penyesuaian ya. Terus nanti ada jurnal penyesuaian. Terus Anda diminta bikin laporan kan gitu ya, laporan sederhana. Ini kebetulan neraca saldonya nggak banyak sih. Ya. Nah ini Anda bisa tahu lah, ini nggak dikasih tahu nih sisi debit atau sisi kredit ya. Tapi kita bisa menduga kalau piutang tuh di sisi debit, persediaan debit itu ya. Kemudian kalau utang terusnya di kredit, ekuitas di kredit. Nah ini yang RKPPKD. RKPPKD ini misterius, apakah dia di debit atau di kredit? Biasanya sih di kredit ya, nanti kita lihat aja. Nah, beban-beban di debit ya. Nah, Anda diminta bikin ayat jurnal penyesuaian ini dulu. Baru nanti bisa ditambahkan ke neraca saldo untuk membuat laporan keuangan kan gitu ya. Oke, sekarang ayat jurnal penyesuaian yang huruf A. Oke. Huruf A silahkan siapa ya? Mas Ghazali. Baik, Pak. Ya, silakan Mas. Pembelian persediaan selama tahun berjalan dicatat ke dalam akun beban barang dan jasa. Adapun nilai persediaan yang masih tersisa pada akhir tahun diestimasikan sebesar 1 juta. Ayat jurnalnya beban persediaan pada persediaan 1 juta. Yang benar. Persediaan pada beban persediaan, Mbak. Ya, persediaan 1 juta. 1 juta apa berapa? Ini persediaan 500. Lihat, ini di neraca saldo ada saldo awalnya, Mas. Di neraca saldo 500 ribu kan? Nah. Ternyata yang outstanding di akhir tahun cuma 1 juta. Jadi penyesuaiannya gimana?
persediaan pada beban persediaan 500. Betul sekali. Persediaan pada beban persediaan sebesar 500.000. Jadi teman-teman, kalau Satker itu membeli persediaan kemudian langsung diakui sebagai beban, itu namanya sistem periodik. Ya, itu kalau dia menggunakan sistem periodik. Kalau dia menggunakan sistem perpetual, maka setiap dia beli persediaan, dia nyatetnya adalah persediaan. Dia, nanti bedanya gitu. Berarti dia pakai periodik nih, dia langsung diakui beban. Nanti di akhir tahun dia cek nih inventory fisiknya tinggal berapa, baru dia akui persediaan pada beban, gitu ya. Ini nggak dinyatakan kan bahwa dia periodik kan? Ini saya kasih tahu. Clue-nya adalah kalau dia mengakui dulu sebagai beban, dia adalah pakai metode periodik. Ya. Oke, makasih Mas Ghazali. Kemudian yang B, gampang nih. B, siapa ya? Mas Naufal. Ya Pak. Ya, silakan Mas. B. Gedung dan bangunan disusutkan dengan tarif penyusutan sebesar 2,5% per tahun dari harga perolehannya. Sedangkan peralatan dan mesin disusutkan dengan tarif penyusutan sebesar 10% per tahun dari harga perolehannya. Di sini akumulasi penyusutan gedung sebesar, bentar Pak. Langsung akumulasi atau beban dulu? Masuk beban dulu ya Pak. Ya, mendebit beban penyusutan ya. Nah, beban penyusutan gedung berapa Mas? 2,5% dari kali nilai perolehan? Perolehannya 240 juta Pak. Ya. Berapa tuh? Berapa? Rp6 juta, Pak. Ya, betul. Terus yang alat mesin? Yang mesin beban penyusutan mesin sebesar 25,9 juta. Ya, 25,9 juta pada akumulasi ya. Iya, Pak. Akumulasi penyusutan aset tetap ya. Oke. Gampang kan ini ya? Pokoknya kalau ada beban penyusutan itu pasti mendebit beban penyusutan, mengkredit akumulasi penyusutan ya. Akumulasinya bisa Anda jadi satu, jika bebannya Anda pisah-pisah ya. Untuk disajikan di LO-nya nanti terpisah. Baik, makasih Mas Naufal. Kemudian yang huruf C, siapa ya? Yang C, Mbak Christine. Tagihan belanja barang dan jasa berupa belanja layanan daya jasa untuk bulan Desember 2013 sebesar 15.325.000 belum terbayarkan. Maka jurnalnya utang belanja barang dan jasa pada belanja barang dan jasa Pak sebesar 15.325.000. Coba, utang tuh di debit atau di kredit, Mbak? Utang di kredit, Pak. Nah, utang di kredit kan? Berarti debitnya apa? Belanja. Masuk belanja kan di dunia anggaran kalau belanja. Beban, Pak. Exactly. Beban barang jasa pada utang beban barang jasa. Gitu ya, Mbak Christine ya? Oke, jadi baik, Pak. Itu beban, lalu beban, belakang kreditnya adalah utang. Oke? Baik, nanti teman-teman bisa bikin sendiri laporannya ini di rumah, kemudian nanti habis ini lagi setelah break sholat asar, teman-teman nanti habis sholat asar istirahat. Ngerjain ini ya Mbak, Mas, yang problem 3, ini jurnalnya sedikit kok, cuma 10 ayat jurnal, gampang ini. Nggak ada PFK-nya lagi, gampang banget. Jadi nanti kita bahas sekitar jam 4 ya, kita akan kembali untuk membahas soal ini sekitar jam 4. Oke? Jumpa lagi insya Allah dalam 45 menit ya, teman-teman semua. Tolong nih habis istirahat, langsung kerjakan ya. Nanti saya kasih kesempatan buat nanya cepet-cepetan atau saya tunjuk. Oke? Oke. Istirahat dulu ya.
387.500.000. Beban pegawai ya Mas ya? Iya. Pegawai pada RK PPKD. Kemudian di jurnal anggarannya? Jurnal anggarannya Ya. belanja pegawai pada EPSAL, Pak. Sebesar Belanja pegawai pada EPSAL. Iya. Ya, sebesar 1 nilai miliar. Ya, Ya, Pak. Oke, makasih Mas. Ini kalau pakai LS gini ya, enak, mudah. Kalaupun ada potongan PFK, kita hiraukan ya. Enggak kita anggap lah. Kecuali nanti di akuntansi PPKD ini akan sangat kita pertimbangkan, ya, kita catat ya. Nah, sekarang yang huruf C ini sebenarnya ada salah soal nih ya. C itu kan ini bilang total realisasi belanja modal ya. Maka buktinya adalah bukti SP2DLS belanja modal ini ya Mas, Mbak, ini diganti aja. Ini harusnya SP2DLS belanja modal ya, bukan belanja barang jasa ya. Kan bunyinya katanya belanja modal, masa di sini barang dan jasa sih? Nah, ini salah tulisan ya. Oke, huruf C saya minta siapa ya hari ini yang belum ngomong? Saya, Pak. Silakan, siapa ini? Rusnanda, Pak. Oh, Mbak Rusnanda, gimana Mbak? Udah beres ininya, sinyalnya? Udah, Pak. Oke, monggo Mbak. Yang C, total realisasi belanja modal untuk pengadaan peralatan dan mesin sebesar 110 juta berupa berdasarkan bukti transaksi berupa SP2DLS belanja modal. Jurnal finansialnya peralatan dan mesin pada RK PPKD sebesar 110 juta. Jurnal anggarannya belanja modal pada EPSAL sebesar 110 juta. Nah, bagus. Ya, ini kalau pakai LS gini ya gampang. Nah, sekarang ini soalnya sama modifikasi misalkan, Mbak. Ini misalkan kita mengabaikan nilai uang persediaan yang dimiliki ya, maksudnya batasan dia ya, kita mengabaikan, kita asumsinya uang persediaannya bisa mencukupi inilah ya. Jadi misalkan soalnya begini nih, ini benar buat pembelian peralatan mesin senilai 110 juta. Saya tambahkan ilustrasi nih, sudah termasuk PPN. Ya. Sudah termasuk PPN 10%. Oke. Nah, tapi dia menggunakan uang persediaan dan ini sudah disahkan melalui penerbitan SP2DGU. SP2DGU dan uang yang dipungut oleh bendahara pengeluaran belum disetor ke kas negara. Kira-kira jumlahnya gimana nih? Ada yang bisa nggak yang cek kalau dia jadi GU dan uangnya belum disetor ke kas negara? Sudah termasuk PPN. Coba cara-caratan dulu, cara-caratan coba. Deng. Oke, ketemu belum? Kas di bendahara pengeluaran pada utang PPN enggak, Pak? Ya, itu bisa ditambahkan itu ya. Jadi yang pertama kan peralatan mesin dan apa? Peralatan mesin debit, kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran kan ya? Ya enggak, karena kan ngeluarin pakai uang bendahara pengeluaran. Kemudian apa namanya? Ini kebetulan kalau pada hari yang sama, nih berarti gini, kalau di hari yang sama lebih mudahnya gini. Ini kan peralatan mesin 110 juta ya. Kemudian kita memungut PPN berarti ada utang PPN ya, utang PFK PPN sebesar 10 juta ya. 10 juta, kemudian yang di kreditnya adalah RK PPKD sebesar 100 juta begitu ya. Bentar, takutnya salah nanti ya. Nih, kita judulnya pelan-pelan aja deh. Peralatan dan mesin sebesar 110 juta ya, karena ini asumsinya kan belanja kan aset bruto ya. Kemudian ini ada utang PFK 10 juta. Kemudian ada kas di bendahara pengeluaran sebesar 100 juta ya.
Ini langsung jadi satu ya. Dipotong, kemudian pengisian kembali kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD ini sebesar 110 juta. Nah, jurnal finansialnya ini. Ini jurnal finansialnya ya. Nah, Pak itu masih berarti uang bendahara pengeluarannya masih lebih dong. Ya lebih 10 juta karena memang belum di-store ya. Kan dia tadi biasanya pakai punya UP mungkin 110 ya. Ini ada lebih nih 120 nih Pak. Ya, nanti kan di-store 10 juta nanti di-store sehingga kas di bendahara pengeluaran nanti tetap 110 juta. Nah, ini jurnal finansial ya. Jurnal anggarannya adalah belanja modal pada EPSAL sebesar sama 110 juta. Nah, bedanya di situ aja ya. Bedanya ada utang PFK, kemudian ada penerimaan uang di bendahara pengeluaran 110 juta dan ada pengeluaran kas di bendahara pengeluaran 100 juta. Itu ya Mbak, Mas, kalau ini pakai GU, transaksinya beda. Tapi kalau pakai LS lebih simpel ya, langsung peralatan mesin pada RKPPKD 110 juta, belanja modal pada EPSAL 110 juta. Jadi yang agak complicated di jurnal finansialnya saja ya, yang membedakan antara SP2D LS dan SP2D GU. Ya, ada pertanyaan nggak untuk soal huruf C ini? Izin Pak, tadi jurnal anggarannya tetap sama ya? Tetap sama, belanja modal pada EPSAL 110 juta. Terima kasih Pak. Iya. Oke, sekarang huruf D ya Mbak, Mas. Kalau nggak ada pertanyaan yang C, huruf D. Ini mudah juga nih. Huruf D, Mas Wahyudi, Abdurrahman. Iya Pak. Silakan Mas. Pendapatan retribusi yang telah menjadi hak Pemda untuk tahun berjalan telah diterima seluruhnya oleh bendahara penerimaan sebesar Rp88.500.000. Jurnalnya di jurnal finansial, di bendahara pengeluaran pada pendapatan retribusi LO sebesar 88.500.000, lalu di jurnal anggaran estimasi perubahan SAL pada pendapatan retribusi LRA sebesar 88.500.000. Ya, jadi ini kalau kita lihat sesuai dengan akun ya Mas, kode akun yang Permendagri 90 2019, kalau dia pos pendapatan LRA dia nggak perlu nyebutin lagi LRA yang dia. Kalau tadinya kan disebutin dua-duanya ya. Jadi kalau di LRA nanti pokoknya punya pendapatan saja. Tapi kalau di jurnal finansial nanti punya pendapatan LO gitu ya. Ini buat semuanya. Oh iya. Tadi sih belum saya benerin, sekarang saya benerin semua. Jadi kalau di Permendagri 90 kode akunnya, di jurnal kasnya kalau mencatat pendapatan cukup pendapatan saja, pendapatan pajak, pendapatan retribusi tanpa embel-embel LRA. Tapi untuk buku akrual atau buku besar finansial itu masih menggunakan pendapatan LO ya. Oke, makasih Mas Wahyudi. Kemudian ya, tadi kan di bendahara penerimaan ya, ingat titik pengakuan pendapatan pemerintah daerah ada 3 tempat ya. Bendahara penerimaan, kas daerah sama entitas lain atas nama BUD, yaitu bank-bank persepsi yang ditunjuk oleh bendahara umum daerah ya. Nah, kalau di pusat, nanti kita lihat itu uang di bendahara penerimaan belum diakui sebagai pendapatan. Sehingga kalau penerimaan pemerintah pusat, uang di bendahara penerimaan ya hanya di jurnal finansial saja. Kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO. Jurnal anggarannya belum ada. Nanti begitu dia nyetor, baru diakui pendapatan di basis kasnya. Gitu ya. Di pemerintah pusat seperti itu, beda dengan yang daerah. Nah, sekarang huruf E. Huruf E, ding. Muhammad Rizky, terus. Iya Pak. Silakan Mas. Untuk yang huruf E,
seluruh pendapatan tersebut pada butir D tadi disetorkan ke rekening kas daerah. Jurnalnya itu RK PPKD pada kas bendahara penerimaan sebesar 88.500.000, Pak. Ya, exactly. RK PPKD debit, kreditnya adalah kas di bendahara penerimaan 88.500.000. Itu ya, Mas Rizky. Kemudian yang huruf F, nah ini F gampang juga sih, nggak ada PFK-PFK-nya. Coba saya iseng, saya kasih PFK gimana? Iseng. Tadi kan udah dikasih PFK, Kak, masuk PFK lagi sih Pak, gitu ya. Oke, huruf F itu Mbak Helena kayaknya belum ngomong dari hari ini. Mbak Helena, ya, apa kabar? Ya, Pak. Yang F, total SP2DGU yang diterima selama tahun berjalan meliputi pengesahan belanja yang dibayar dengan UP dan sekaligus pengisian kembali UP yang terpakai dengan rincian sebagai berikut. Belanja langsung, yang pertama ada belanja pegawai honorarium, jumlahnya Rp56 juta. Kemudian belanja barang dan jasa, jumlahnya Rp126.500.000 dan totalnya adalah Rp182.500.000. Jurnalnya, pada jurnal finansial, kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD sebesar Rp182.500.000. Kemudian saat disahkannya beban barang dan jasa pada kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp182.500.000 dan di jurnal anggarannya belanja barang dan jasa pada Etsal sebesar Rp182.500.000. Ya, jadi semuanya jadi belanja barang ya, Mbak. Mas. Karena ini dulu pembagian langsung tidak langsung belanja pegawai yang honorarium ini harusnya dia belanja barang ya, bukan belanja pegawai ya. Oke, makasih Mbak Ellen ya. Ya, Pak. Oke, bagus. Kemudian huruf G sekarang. Nah, ini masih ini juga. Huruf G sekarang SP2D GU nihil ya. Kalau tadi kan GU ya. Sekarang yang G ini GU nihil, artinya nggak ada lagi pengisian gitu ya. Nggak ada lagi pengisian karena di akhir tahun. Coba yang GU nihil ini masih apa yang belum ya? Siapa yang belum ya hari ini belum ngomong, silakan monggo. Saya, Pak. Saya belum, Pak. Siapa? Oh, Mbak Rima ya, dia Mbak Rima. Lupa saya. Silakan Mbak Rima. Untuk yang G, belanja UP yang terakhir telah disahkan dengan diterimanya SP2D, GU nihil. Nah, bukti transaksi pengesahan belanja UP tanpa pengisian UP yang terpakai untuk belanja sebagai berikut. Nah, jadi karena belanja langsung itu terdiri dari belanja pegawai itu honor-honor dan belanja barang dan jasa, jadi di jurnal finansialnya itu jadi satu di beban barang dan jasa, kemudian kreditnya kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp29.450.000. Kemudian untuk jurnal anggarannya beban barang dan jasa pada Epsal sebesar Rp29.450.000. Tidak seperti huruf F yang ada kas bendahara pengeluaran pada RK PPKD karena di sini nihil, Pak. Gitu. Jadi nggak perlu ada pengisian lagi ya? Iya, Pak. Oke, makasih Mbak. Ini yang fluctuating seperti ini. Kalau nanti yang dilakukan di pemerintah pusat, ketika SP2D GU nihil ya dia memang baru mengakui ada uang kas keluar dari bendahara pengeluaran. Ya, jadi yang GU dari tadi nggak dicatat itu sama dia. Ada nggak perlu memang kredit bendahara pengeluaran, ya, kas bendahara pengeluaran nggak perlu. Tapi nanti ketika GU nihil baru nanti mencatat. Itu kalau di pemerintah pusat ya. Tuh, saya kasih kisi-kisi dulu nih Mbak. Bedanya sama pusat daerah ya. Oke, udah ya. Nah, sekarang ini suruh ngitung sisa UP-nya sendiri nih ya, sisa UP. Sisa UP itu ngitungnya dari mana sih? Ya. Huruf H tadi Mas siapa tadi? Saya, Pak. Siapa ini Mas? Siapa? Mas Faris ya? Iya, Pak. Silakan Mas Faris. Untuk huruf H, sisa UP telah disetor seluruhnya pada akhir tahun ke rekening kas daerah. Saudara menghitung sendiri jumlah sisa UP. Nah, di sini sisa UP-nya itu didapat dari yang di huruf A, kas di bendahara pengeluaran 75 juta dikurangi dengan yang di huruf G, tadi 29.450.000. Jadi penjurnalannya di debit itu RK PPKD, di kredit kas di bendahara pengeluaran, yaitu sebesar 45.550.000. Ya, 45.550.000. Benar sekali.
Ya, jadi ini sisa UP cara hitungnya gitu ya. Uang UP pertama kali, kemudian dikurangi belanja terakhir yang disahkan pakai GU nihil. Itulah sisanya ya. Oke, makasih Mas Faris. Kemudian yang huruf I. Huruf Saya Pak. Ya, Saya. siapa? Mbak Kristanti ya? Kristanti ya. Oke, monggo Mbak. Untuk yang I, nilai persediaan pada akhir tahun ditaksir sebesar 1.750.000. Jadi tadi di awal nilai persediaan pada awal tahunnya itu sebesar 1.200.000. Maka jurnalnya adalah persediaan pada beban barang dan jasa sebesar 550.000 karena bertambah sebesar 550.000. Ya, di sini nggak ada penjelasan ya, pencatatan persediaan pakai apa ya. Iya. Tapi transaksi dari tadi nggak ada transaksi pembelian persediaan memang ya, nggak kelihatan ya. Kemungkinan yang di beban-beban barang jasa tadi ya kemungkinannya. Ya, asumsinya dia ketika membeli persediaan, karena dia pakai periodik sehingga langsung dicatat ke beban barang dan jasa. Gitu ya. Sehingga di sini memunculkan persediaan akhir sebesar 1.750.000. Bentar, ada saldo awalnya nggak nih? Ada Pak, 1.200.000. Nah, berarti selisihnya aja ya Mbak ya? Iya. Selisihnya jadi 550.000 ya? Oke, betul. Makasih Mbak Stanti ya. Oh iya kok, besok kelupaan ada di absen atas ya. Oke. Kemudian yang nomor J, nomor terakhir. Dideng. Saya Pak. Ya, siapa ini? Mbak Nolail ya? Iya. Mbak. Jadi penyusutan aset tetap mulai diterapkan tahun 2013. Penyusutan untuk tahun ini ditetapkan sebesar 146 juta. Jadi jurnalnya yaitu beban penyusutan terhadap akumulasi penyusutan sebesar 146 juta. Ya, ini karena belum masuk ke materi akuntansi aset tetap, ya angkanya kita given ya, dipermudah. Nanti ketika nasib masuk nanti kita lihat metodenya gitu ya. Oke, makasih Mbak Nurlail ya. Nah, dari sini nanti teman-teman diminta nih bikin LRA-nya, bikin LO-nya ya. Ini yang kemarin pada salah tuh karena teman-teman nggak selesai ya. Karena transaksinya banyak ya untuk UTS. Udah sebenarnya nggak banyak-banyak amat sih. Anda harus berstrategi bikin gitu ya. Kan Anda bisa aja ngitung di Excel, nggak ada tulis ulang. Lama Pak gitu ya. Karena memang aturannya tulis tangan ya, jadi memang nggak bisa di Excel. Tapi Excel kan bisa dihitung di situ ya. Tapi memang harus tulis tangan lagi ya, banyak. Oke, ini teman-teman hujan kedengeran nggak di tempat saya? Tidak terlalu Pak. Nggak terlalu. Kan udah mulai hujan ya, alhamdulillah ya. Nggak tahu tempat teman-teman hujan juga nggak nih? Udah mulai atur. Oke, ada pertanyaan nggak Mbak Mas mengenai soal latihan ini? Nanti tolong dibikin sendiri ya, latihan LRA-nya sendiri, LO sendiri, LPS sendiri, neraca ya. Nanti saya lihat juga minggu depan Anda sudah ada yang selesai bikin laporan ini nggak, termasuk yang problem 2 tadi. Silakan kalau mau ada pertanyaan, Mbak, Mas, monggo. Nggak ada pertanyaan nih, beneran nih. Nggak tanya tuh udah paham atau nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Jadi kita ulangi ya, nanti kalau di akuntansi anggaran itu ada
pencatatan saldo-saldo yang berdasarkan DPA ya, dokumen pelaksana anggaran ya. Ini hanya dilaksanakan di jurnal anggaran saja ya. Jadi kalau ada target pendapatan, dia mencatat estimasi pendapatan di debit ya. Kemudian kalau ada pagu belanja, dia ada pencatatan apropriasi belanja di kredit ya. Selisihnya merupakan EPSAL yang mengindikasikan ada rencana defisit atau rencana surplus anggaran kan gitu ya. Nah, tidak semua kantor mungkin punya tusi untuk memungut pendapatan. Bisa jadi DPA-nya itu isinya belanja semua ya, nggak ada pendapatannya. It's okay karena memang sebagaimana di pemerintah pusat, KL-KL juga tidak semuanya memungut PNBP. Ada KL yang memang sama sekali tidak memungut PNBP ya, sehingga tidak mentargetkan pendapatan. Meskipun nanti ketika dapat pendapatan ya diterima ya. Jadi kalau namanya target, kalau nggak ada target ya boleh diterima. Tapi kalau belanja nggak ada pagu ya nggak boleh dikeluarin kan itu bedanya ya. Makanya namanya estimasi ya. Estimasi itu boleh nggak ada, boleh terrealisir, boleh melebihi kan gitu ya. Tapi kalau pagu atau allotment namanya juga apropriasi, harus appropriate, angkanya nggak boleh melebihi pagu, gitu ya, nggak boleh melebihi. Nah kemudian di jurnal pendapatan yang penting teman-teman paham bahwasanya pendapatan itu ada pendapatan basis akrual dan pendapatan basis kas ya. Pendapatan basis akrual itu tidak melihat uang sudah masuk atau belum. Bisa jadi pengakuan pendapatan basis akrual bersamaan dengan uang masuk atau dia mendahului uang yang masuk gitu ya. Itu ya. Atau bisa jadi juga belakangan ya karena mungkin pendapatan diterima di muka gitu kan ya gitu ya. Nah, itu kalau pendapatan LO, pendapatan basis akrual. Sementara pendapatan basis kas di pemerintah daerah, titik pengakuannya ada 3 ya Mbak, Mas, yaitu masuk ke kas daerah, kemudian ada diterima di bendahara penerimaan atau di entitas lain BUD. Sebenarnya ada lagi nanti kalau teman-teman belajar BLU, nanti di daerah juga namanya BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Itu pengakuan pendapatan juga mungkin nggak melalui kas-kas itu, tapi melalui pengesahan. Nanti ada pengesahan dari bendahara umum daerah. Itu nanti tidak ada uang masuk pun bisa diakui sebagai pendapatan, karena pendapatan bisa langsung digunakan oleh satker yang bersangkutan. Ya, ini kalau BLUD biasanya bentuknya adalah rumah sakit ya, rumah sakit umum daerah itu adalah BLUD. Itu tidak perlu setor dulu, dia langsung pakai ya buat pasien, buat obat-obatan gitu ya. Kemudian di pendapatan juga lihat hati-hati nanti dilihat lagi ada namanya restitusi, ada pengembalian ketika ternyata pendapatan itu salah Pak, salah store ya, atau kelebihan ya di restitusi. Maka kita lihat kalau pendapatan pajak maka jurnalnya lebih simpel, baik dia restitusi dari pajak tahun berjalan maupun pengembalian pajak dari tahun yang lalu, jurnalnya akan tetap sama, yaitu mendebit pendapatan dan mengkredit RKPPKD. Itu di jurnal finansial. Kemudian jurnal anggarannya pendapatan pada EPSAL kan gitu ya. Tapi ketika di pendapatan di luar pajak, maka pencatatannya hanya untuk restitusi pendapatan di luar pajak tahun berjalan. Ya, seperti restitusi pajak. Ketika ada restitusi di luar pajak di luar tahun anggaran sekarang, maka dia tidak perlu dijurnal karena itu menjadi tanggung jawabnya si PPKD gitu ya. Bentar ya, saya nengok portal dulu. Baik, itu tentang review tentang pendapatan ya Mbak, Mas. Jadi tadi nggak ada yang nanya tentang restitusi ya. Saya anggap teman-teman ngerti ya tentang restitusi pendapatan ya. Nah, sebenarnya ada lagi nanti kita bahas, nanti ada kasih contoh-contoh soal kalau ada ini Pak, ada koreksi pendapatan yang kurang tagih misalkan. Kurang tagih tapi dari tahun yang lalu gitu loh. Oh, tahun lalu kita belum sempat nagih Pak, padahal itu hak tahun lalu. Berarti kalau menagih, kita menerbitkan tagihan tahun ini, maka kita menjurnalnya di debit piutang, tapi kreditnya bukan pendapatan, karena itu hak dari tahun lalu. Maka kreditnya adalah koreksi ekuitas. Nah, itu belum kita singgung tadi ya, koreksi ekuitas. Demikian juga kalau ada nanti pengakuan beban dari tahun lalu, nanti kredit debitnya bukan beban, tapi koreksi ekuitas. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke beban belanja.
Yang penting di sini teman-teman paham bahwasanya mekanisme belanja di pemerintah pusat maupun daerah ada 2 channel ya, yaitu menggunakan uang persediaan atau petty cash atau langsung dibayarkan dari kas daerah, yaitu melalui mekanisme SP2DLS ya. Sehingga di sini nanti akan ada beda treatment ya. Karena di UP itu dia akan tanggung jawab juga kalau ada potongan-potongan PFK, dia akan mengakui utang PFK. Sementara di LS tidak ada pengakuan utang PFK. Pengakuan utang PFK hanya akan dilakukan di PPKD ketika pakai dokumen SP2D LS, gitu ya Mbak. Nah, nanti dilihat-lihat lagi. Kemudian ingat bahwasanya pengakuan belanja itu basisnya adalah asas bruto, sehingga meskipun ada potongan yang kita akui sebagai belanja tetap sebesar utuh sebelum dipotong, kan gitu ya. Oke. Kemudian nanti kalau UP berarti nanti ada SP2DGU tiap bulan gitu ya, untuk diisi kembali uangnya karena kita pakai metode fluctuating di Pemda ya. Kemudian di akhir tahun ada GU nihil, tidak perlu ada pengisian lagi. Ya. Oke. Itu kemudian nanti ada restitusi, ada pengembalian belanja kalau ada belanja kelebihannya. Kalau tahun berjalan berarti akan mengurangi beban dan mengurangi belanja. Kalau dia tahun lalu berarti langsung diakui sebagai pendapatan lain-lain atau pendapatan pengembalian tahun anggaran yang lalu. Itu masuk dalam lain-lain PAD ya. Masuk dalam kelompok lain-lain PAD ya. Kan PAD ada 3 ya, pajak, retribusi dan lain-lain PAD gitu ya. Demikian ya teman-teman semua mengenai akuntansi ini, sehingga kita sudah tuntas sebenarnya materinya banyak tuh. Nanti tahun depan sampai tahun depan, minggu depan masih masuk ya Mbak? Lupa saya, sudah kepengen libur aja nih. Ya, Anda sudah nggak sabar kan pengen libur 2 minggu? Ya Pak. Pada rencana mau liburan kemana nih liburan? Iya Pak. Saya juga pusing nih. Bimbing KTTA 25 orang. Nah, aduh, yang juga. Jadi liburan 2 minggu kayaknya juga saya nggak libur-libur bener, bisa jadi di 2 minggu itu ada yang minta bimbingan mahasiswa KTTA ya. Tapi nggak apa-apa, yang minimal bebas bentar dari ngajar, bisa menyelesaikan tugas-tugas lainnya. Oke, jadi minggu depan masih ada kuliah lagi ya Mbak, jangan lupa belum libur. Baru minggu depannya lagi nanti kita liburan, insya Allah libur 2 minggu ya. Mudah-mudahan nggak mengalami perubahan ya. Biar teman-teman dan saya sama-sama senang lah istirahat, nggak tatap muka dulu ya. Tapi kalau mau ada yang didiskusikan lewat grup silahkan, nggak apa-apa ya. Karena bisa jadi nanti saya kasih tugas loh waktu libur 2 minggu, kasih tugas. Oke, udah saya kasih tugas tadi ya. Mau saya tambahin lagi? Oke, demikian ya Mbak, Mas, materi kita. Jadi minggu depan kita langsung pendalaman materi, membahas hal yang belum sempat kita bahas hari ini, termasuk nanti membahas soal latihan yang saya kasih sebagai tugas Anda untuk minggu depan ya. Oke, salam sehat teman-teman semua ya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.